Berikutnya adalah pengujian substantif dengan konfirmasi pelanggan. Auditor akan melakukan prosedur audit konfirmasi kepada pelanggan kecuali dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah piutang usaha bersifat tidak material terhadap laporan keuangan, artinya adalah volume transaksi yang sangat rendah dan pelanggan hanya sedikit. Hal ini menyebabkan penggunaan konfirmasi akan menjadi tidak efektif. Akhirnya juga penilaian gabungan auditor atas resiko bawaan serta resiko pengendalian juga rendah sehingga menghasilkan bahwa prosedur analitis atau pengujian substantif lainnya sudah cukup untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang lebih rendah yang dapat diterima untuk asersi laporan keuangan yang berlaku. Konfirmasi yang akan dikirimkan oleh auditor ada dua jenis, yaitu konfirmasi positif. Yang kedua adalah konfirmasi negatif. Di slide selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari keduanya. Yang pertama adalah konfirmasi positif. Konfirmasi positif mengharuskan debitor untuk menjawab apakah saldo yang ditunjukkan benar atau tidak, atau saldo yang ada di pembukuan pelanggan apakah sudah cocok atau tidak cocok dengan apa yang dikonfirmasikan oleh auditor, di mana asal dari nominal tersebut adalah dari catatan atau buku dari klien. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi negatif, yaitu meminta debitor untuk menjawab hanya apabila jumlah yang ditunjukkan tidak benar, atau dalam artian di sini debitor perlu untuk mengirimkan kembali kepada auditor konfirmasi tersebut apabila saldo yang dicatatkan di dalam buku debitor tidak cocok dengan pembukuan yang dilakukan oleh klien. Antara konfirmasi positif dan negatif ini tentu saja memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Tetapi apabila kita bandingkan langsung keduanya, untuk tingkat yang paling bagus itu adalah konfirmasi positif. Mengapa demikian? Karena konfirmasi positif dianggap lebih reliable, karena baik saldonya cocok ataupun tidak cocok, debitor perlu untuk memberikan kembali atau mengirimkan kembali kepada auditor. Sedangkan untuk konfirmasi negatif, debitor tidak perlu untuk menjawab jika saldonya sudah cocok. Padahal konfirmasi bisa saja tidak sampai kepada pelanggan, atau juga kemudian pelanggan tidak mengetahui terkait dengan konfirmasi tersebut. Nah, oleh karena itu, jika ada konfirmasi negatif dan debitor tidak menjawab, maka dianggap oleh auditor bahwa saldo tersebut sudah benar, padahal kemungkinannya bisa jadi tidak benar. Oleh karena itu, pengendalian atas permintaan konfirmasi perlu dilakukan dengan memastikan bahwa jumlah nama dan alamat pada konfirmasi sudah sesuai dengan data terkait di dalam akun pelanggan. Hal ini untuk membatasi atau kemudian mengurangi kemungkinan adanya perusahaan yang kemudian salah alamatnya atau kemudian salah nama pelanggannya dan sebagainya, sehingga kemudian konfirmasi tidak perlu untuk dikirim balik kepada pos ataupun kemudian tidak mendapatkan balasan. Yang kedua adalah menjaga penyimpanan konfirmasi sampai dikirimkan kepada pelanggan. Dan ini harus di-keep oleh auditor terlebih dahulu menggunakan amplop yang dilampirkan dengan logo perusahaan bersangkutan untuk menjawab konfirmasi, kemudian menangani sendiri surat konfirmasi dan mengirimkan lewat pos, dan mewajibkan pengiriman jawaban langsung kepada auditor. Jawaban konfirmasi positif nanti bisa beragam, ada saldo cocok, saldo tidak cocok, dan tidak ada balasan, atau bahkan terkadang dikembalikan melalui pos karena mungkin alamat yang keliru atau nama yang keliru. Apabila jawaban konfirmasi tidak cocok, biasanya bisa disebabkan oleh adanya hal-hal berikut. Contohnya adalah barang dalam perjalanan dari klien ke pelanggan, barang yang dikembalikan,
pembayaran dari pelanggan kepada klien yang masih dalam perjalanan, item-item yang tidak sesuai, kesalahan, dan juga penyimpangan. Ada prosedur alternatif apabila konfirmasi tidak dijawab oleh pelanggan, yaitu bisa dengan mengirimkan kembali konfirmasi, atau kita anggap saja ada konfirmasi kedua. Tetapi ketika konfirmasi kedua tidak dikembalikan, maka hal ini bisa dilakukan, yaitu semua jawaban yang tidak diterima menyangkut transaksi yang ada di akhir tahun serta kondisi tidak ada jawaban yang diproyeksikan sebagai salah saji 100% terhadap populasi dan ditambahkan ke jumlah semua perbedaan lain yang belum disesuaikan. Jadi di sini adalah dianggap sebagai salah saji yang material. Kemudian dua prosedur alternatif lainnya adalah untuk konfirmasi yang tidak dijawab, memeriksa penagihan berikutnya, memvouching faktur penjualan yang masih terbuka atau open invoice yang juga berisi saldo pelanggan. Hal ini bisa dilakukan apabila memang konfirmasi pelanggan yang kedua tidak dijawab. Auditor akan melakukan evaluasi hasil akhir konfirmasi pelanggan dengan melihat nominal uang yang dikonfirmasi melalui jawaban yang diterima, juga proporsi dari total populasi yang dicakup oleh sampel atau respond rate-nya, dan hubungan antara nilai yang diaudit dengan nilai buku item-item yang tercakup dalam sampel. Membuat sebuah kertas kerja rekap konfirmasi pelanggan untuk melihat respond rate dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang, dan membandingkan dengan kertas kerja tahun lalu. Berikut merupakan contoh dari positive confirmation. Di sini yang bisa dilihat adalah untuk positive confirmation, di sini pasti akan tertulis saldo dari perusahaan klien tersebut sesuai dengan pembukuan klien, dan kemudian di sini ada tahun bukunya, apakah kemudian sudah benar. Apabila belum benar, maka pelanggan nanti diminta untuk mengisikan di dalam kolom kosong ini untuk kemudian dimemberitahukan kenapa ada selisih antara pembukuan dari pelanggan dan juga pembukuan dari klien kita ini. Kemudian perbedaannya dengan negative confirmation adalah kalau di sini dituliskan differences noted if any. Jadi untuk konfirmasi negatif ini, debitur tidak perlu untuk mengembalikan kepada auditor apabila saldonya sudah cocok. Tetapi jika ada perbedaan, maka di sini harus dituliskan kenapa ada selisih tersebut. Maka di sini dituliskan no reply is necessary if your records agree, atau dalam artian jika sudah cocok maka tidak perlu membalas dari konfirmasi ini. Nah, inilah perbedaan dari contoh nyata terkait dengan negative confirmation dan juga positive confirmation. Berikutnya adalah kategori lain dari prosedur substantif adalah test of details of accounting estimates and test of details of disclosure. Biasanya kedua ini adalah merupakan test of details of balances atau uji rinci saldo yang ada. Di mana untuk pengujian rinci untuk accounting estimates di sini adalah mengevaluasi kecukupan komponen penyisian piutang tak tertagih untuk setiap kategori penentuan umur dan juga jumlah agregatnya. Jadi di sini biasanya perlu juga dilihat klien kita itu memiliki penyisian piutang tak tertagih atau tidak. Ataukah dia memiliki kebijakan lain seperti melakukan pemutihan kepada pelanggan apabila sudah memiliki piutang yang cukup banyak dan kemudian tidak mungkin tertagih sehingga perlu untuk dihapuskan. Nah, oleh karena itu untuk test of detail accounting estimates ini nanti akan dirumuskan ke dalam prosedur auditnya, itu disesuaikan dengan klien yang ada. Kemudian test of details of disclosure ini adalah terkait dengan pengungkapan apakah sudah
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, terutama untuk penyajiannya dan juga pengungkapannya. Kemudian untuk prosedur substantif lainnya adalah mengkaji ulang semua kebijakan dan aturan yang mendapatkan konfirmasi dari bank klien tentang kewajiban kontingensi, jika memang ada kewajiban kontingensi. Kemudian meminta manajemen bisa menjelaskan kegiatan yang terkait dengan piutang usaha, apakah kemudian ada jaminan dan sebagainya. Memindai jumlah penerimaan kas untuk arus kas masuk yang relatif besar yang diposting dari sumber yang tidak biasa. Mendapatkan konfirmasi bank yang mencakup informasi tentang kewajiban bank dan juga jaminan pinjaman. Kemudian juga ada prosedur substantif lainnya untuk mendeteksi kecurangan, yaitu misalnya jika ada faktor risiko dalam siklus pendapatan yang meliputi hal-hal berikut. Memo kredit yang berlebihan atau penyesuaian kredit lainnya terhadap piutang setelah akhir tahun anggaran. Keluhan pelanggan dan perbedaan dalam konfirmasi piutang usaha. Misalnya di sini saldo yang tidak cocok cukup banyak, dan di sini karena adanya perselisihan mengenai persyaratan, harga, atau jumlah. Entry yang tidak biasa ke buku besar, pembantu piutang, atau penjualan jurnal yang tidak biasa bisa diakibatkan karena penjualan fiktif ataupun pelanggan yang fiktif. Dokumen yang dihilangkan atau mengubah dokumen sumber atau ketidakmampuan klien menghasilkan dokumen asli dalam jangka waktu yang wajar, atau dalam artian di sini ada resiko signifikan yaitu melakukan manipulasi. Kurangnya arus kas dari aktivitas operasi saat pendapatan dari aktivitas operasi yang telah dilaporkan. Ini juga merupakan anomali dari kebijakan akuntansi yang ada yang perlu untuk diwaspadai. Kemudian tidak biasa menyesuaikan perbedaan antara buku besar pembantu piutang usaha dan juga akun pengendalinya. Dan penjualan ke pelanggan pada bulan terakhir periode fiskal lebih banyak menguntungkan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini juga perlu untuk auditor menegakkan skeptisisme profesionalnya, apakah memang kemudian akun ini wajar atau tidak dan perlu untuk melakukan pengujian substantif selanjutnya atau tidak. Kemudian transaksi yang diprediksikan atau diposting apakah sudah tepat. Kemudian penyesuaian besar atau tidak biasa terhadap akun penjualan tepat sebelum atau sesudah akhir tahun fiskal, ini juga perlu dilihat supaya kemungkinan adanya penyembunyian yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa diminimalisir. Kemudian yang terakhir adalah kategori penyajian dan pengungkapan, di mana standar akuntansi mengharuskan agar piutang usaha disajikan terpisah dari piutang lain-lain. Prosedur audit nanti akan diarahkan untuk mengidentifikasi transaksi pihak terkait yang meliputi peninjauan pengarsipan oleh Bapepam LK atau sekarang OJK, meninjau saldo piutang, meninjau bukti yang relevan tentang piutang yang bisa diperoleh dengan tanya jawab dengan manajemen, dan mereview notulen rapat dengan komisaris serta perjanjian pinjaman. Hal ini juga dilakukan oleh auditor untuk memeriksa apakah klien telah melakukan penyajian dengan pengungkapan dengan cukup, dan juga informasi yang ada sudah cukup tepat untuk menjelaskan kondisi dari perusahaan, terutama yang terkait dengan piutang usaha ataupun kebijakan terkait dengan piutang tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengauditan siklus pendapatan untuk akun piutang usaha. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.